Shalom semua warga kerajaan, tanpa rasa sudah akhir dari bulan Juni dengan tema Faithful to the King. Pertama-tama kita tahu siapa Tuhan kita. His name is Amen. Nama Kristus Amen. Amen itu artinya loyal and trustworthy. Jadi kalau ada anak perempuan namanya Amina, ya sama, trustworthy. Nama yang bagus kan, jarang dipakai itu. Nah, saudaraku yang kasih Tuhan, dia berkata, akulah saksi yang setia, the faithful witness. Dan dalam firman Tuhan, kita melihat akhir hidup daripada Rasul Paulus. Dalam 2 Timotius pasal 4, mulai ayat ke-9, dia berkata, Timotius untuk datang. He need a companion. Orang hebat pun seperti Rasul Paulus membutuhkan putra rohaninya untuk menguatkan dia. Karena dia kecewa, Demas telah mencintai dunia meninggalkan aku. Dia pergi ke Tesalonika, Kreskes pergi ke Galatia, dan Titus ke Dalmatia. Tapi perhatikan ini, hanya Lukas yang tinggal dengan aku. Hanya Lukas yang tinggal dengan aku. What a faithful friend. What a covenant brother, blood brother yang luar biasa. Saudara yang kasih Tuhan, pada akhir hidup daripada Rasul Paulus, dia juga sadar. Jemputlah Markus. Pak, ia kemari, dulu dianggap tidak berguna. Sekarang dia membutuhkan Markus sebab dia lihat potensi yang ada pada Markus. Saudara yang kekasih, jika kita tidak setia, karena sifat manusia. Tuhan berkata lewat Nabi Hosea, kasihmu kepadaku seperti embun yang pagi-pagi ketika matahari sudah lenyap. Ya, karena itu Tuhan izinkan kadang-kadang kesulitan seperti yang kita alami 2 tahun ini, supaya kembali kita berseru-seru pada Tuhan. Kesesakan membawa orang berseru-seru pada Tuhan. Kemakmuran membuat orang jauh dari Tuhan. Karena itu saudara yang kasih Tuhan, saya tidak tahu keadaan saudara, tapi jangan pernah meninggalkan Tuhan. Jangan meninggalkan tugas seperti Kreskes, seperti Galatia. Kalau Titus itu bukan meninggalkan, tapi memang ditugaskan. Tetapi companion tetap penting. Hanya Lukas yang tinggal dengan aku. Only Luke is with me. Satu perkataan yang sangat melegakan. Mari kita berterima kasih buat Lukas-Lukas sekitar kita. Saudara, saya punya banyak teman, tapi sahabat tidak banyak. Sahabat itu tahu semua tentang kita, tetapi tetap mengasihi kita apa adanya. Hati-hati pada orang pura-pura jadi teman kita untuk cari kelemahan kita. Itu namanya roh Delilah. Delilah artinya yang melemahkan. Ya, jadi kita lihat di sini. Ada Demas-Demas dan yang lain ini. Rupanya mereka cuma palsu aja. Ya, karena itu saudaraku, kita mau belajar dari orang-orang yang setia. Yang setia sampai akhir. Di kaki pada salib. Cuma ada beberapa wanita dan Yohanes. Rasul Yohanes membuktikan dirinya sebagai sahabat yang paling setia. Karena itu saudaraku, ketika Yohanes menyebut dirinya murid yang dikasihi Yesus. Dia tahu itu anugerah Tuhan. Kan semua orang dikasih oleh Yesus, tapi murid yang mengasihi Yesus. Dia sebut dirinya murid yang mengasihi Yesus, bukan dikasih, yang mengasihi. Karena itu rupanya ada satu rahasia di sini. Mau tetap setia sampai akhir, mengasihi Tuhan. Obedient to the King and faithful to the end, to our King of Kings, Tuhan kita Yesus Kristus. Mari setiap daripada kita minta kesetiaan sampai akhir. Sebab Tuhan berkata, ketika aku datang, apakah mendapatkan iman di bumi? Yang dicari Tuhan apa? Yang setia. Kiranya Tuhan memberkati kita semua. Dan kita dikenal sebagai saksi yang setia dari Tuhan Yesus. Meskipun banyak tantangan, we will reign with Him. God bless you. Amin. Haleluya, puji nama Tuhan. Shalom. Haleluya. Saya yakin dan percaya kita semua rindu untuk berjumpa secara pribadi dengan Tuhan. Amin. Tuhan Yesus berkata, marilah datang kepadaku yang berletih lesu dan berbeban berat, aku akan memberikan kelegaan. Oleh karenanya, sumber dari segala kelegaan, sumber dari segala kekuatan, pengharapan itu hanyalah Yesus. Saya juga menyapa Bapak Ibu Saudara-saudara yang mengikuti ibadah secara online. Mari persiapkan hati dan hidup kita untuk berjumpa secara pribadi dengan Tuhan. Haleluya. Kami bersyukur Tuhan buat anugerah dan kasih-Mu yang selalu Kau nyatakan dalam kehidupan kami. Kami lepaskan berkat buat kota di mana kami tinggal,
Diberkati Bondowoso, diberkati kota-kota di sekitar Bondowoso, diberkati tanahnya, airnya, masyarakatnya diberkati. Di dalam nama Tuhan Yesus, pemimpin-pemimpin kota kami merupakan pemimpin-pemimpin yang hormat, takut, dan gentar akan Engkau. Kami lepaskan berkat buat bangsa kami, Indonesia. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, diberkati Indonesia, diberkati pulau-pulau, diberkati mereka yang jauh, mereka yang dekat diberkati, karena kami tahu lawatan Tuhan sedang terjadi buat Indonesia. Di dalam nama Tuhan Yesus, Indonesia penuh dengan kemuliaan Tuhan. Kami lepaskan berkat buat pemimpin-pemimpin bangsa kami, karena kami tahu mereka adalah pilihan Engkau Tuhan, pilihan yang terbaik yang boleh memerintah atas bangsa kami. Berkati Tuhan pemimpin-pemimpin bangsa kami. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan. Kami juga berdoa buat pemimpin-pemimpin rohani kami, senior pastor kami Bapak Timotius Arifin, Gembala Rayon kami Bapak Ishak Sutanto Latif, Gembala sidang kami di tempat ini Bapak Herman Lipi. Bahkan setiap kami umat-Mu, jemaat-Mu saat ini Tuhan, kami yang ada dalam ibadah saat ini, biarlah Tuhan yang menjamah dan melawat kami, karena kami tahu Tuhanlah segalanya dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami dedikasikan ibadah kami saat ini hanya untuk Engkau, Raja di atas segala raja, Tuhan di atas segala Tuhan, Allah di atas segala Allah, yang layak disembah, yang layak ditinggikan, di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya, haleluya, amin, amin. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus, haleluya, haleluya. Seberapa dari Bapak Ibu Saudara yang rindu untuk berjumpa secara pribadi dengan Tuhan pada saat ini, mari kita datang kepadanya dengan penuh kerinduan dan hati yang penuh dengan ucapan syukur. Haleluya. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus. Haleluya. Kerinduanku datang padamu Tuhan, datang padamu Allah mulia, Allah mulia mawar salun, ku cinta Kaulah Rajaku. Haleluya. Kaulah Rajaku dan sahabatku, terindah, termanis Engkau bagiku. Katakan, ku sembah Kau Tuhan, ku sembah Kau dalam roh dan kebenaran. Sembah Kau, ku sembah Kau dalam roh dan kebenaran. Tak seorang pun juga seperti Kau, Yesus. Katakan bersama, kerinduanku Tuhan. Haleluya. Kerinduanku datang padamu, Kau Allah mulia. Ku cinta, Engkaulah sahabatku, Kaulah Rajaku, dan sahabatku, terindah, termanis bagiku. Ku sembah Kau, ku sembah
kemuliaan Dia. Haleluya. Haleluya. Haleluya.
kasih Yesus. Haleluya. Kau Allah yang besar, ajaib dan mulia. Kau Yesus yang selalu membuatku terpesona. Segala pujian bagimu ya Tuhan. Hanya Kau yang layak kuagungkan. Kau Allah yang, haleluya. Yes. Kau Yesus yang selalu membuatku terpesona. Segala pujian bagimu ya Tuhan. Hanya Kau yang layak kuagungkan. Kau Allah yang besar, Kau Allah yang, Kau Yesus yang selalu membuatku terpesona. Segala pujian bagimu ya Tuhan. Hanya Kau yang layak kuagungkan. Hanya Kau yang layak kuagungkan. Hanya Kau yang Haleluya. Sorak-sorai yang meriah, katakan haleluya. Sebab Dia Raja di atas segala raja, yang layak dipuji, yang layak disembah, yang siap memuji Tuhan lebih lagi bersama, katakan amin. Haleluya. Dia sahabat kita yang luar biasa. Amin. Haleluya. Yes. Haleluya. Hidup yang kupilih membuatku berarti, karena Yesus Tuhan tempatku percaya dan berharap. Ku buka mataku, lihat sekelilingku, ku harus nyatakan kebenarannya yang membebaskan. Karena kuasa-Mu, karena kehebatan-Mu, karena kehebatanmu, ku dapat lakukan perkara besar yang Engkau janjikan. Yesus, haleluya. Kau yang akan selalu berada di sisiku, Kau sumber kuatku. Oh Yesus, Kaulah sahabatku. Yesus, Kau yang tak pernah jemu-jemu di sisiku, Kau sumber kuatku. Haleluya. Hidup yang kupilih membuatku berarti, membuatku berarti, karena Yesus Tuhan tempatku percaya dan berharap. Ku buka mataku, lihat sekelilingku, ku harus nyatakan kebenarannya yang membebaskan. Karena kuasa-Mu, karena kehebatan-Mu, haleluya, ku dapat lakukan perkara besar yang Engkau janjikan. Yesus, Kaulah sahabatku. Yesus, Kau yang akan selalu berada di sisiku, Kau sumber kuatku. Haleluya. Oh Yesus, Kaulah sahabatku, Kau yang tak pernah jemu-jemu di sisiku, Kau sumber kuatku. Haleluya. Sebab Dia sahabat yang setia, yang selalu ada bersama-sama dengan kita.
sahabatku, kau sahabatku, berada di sisiku, berada di sisiku. Kau sahabatku selama-lamanya. Kau sahabatku, kau sahabatku, berada di sisiku lamanya. Yesus, kaulah sahabatku. Yesus, kau yang akan selalu berada di sisiku. Kau sumber kuatku. Oh Yesus, kaulah sahabatku. Yesus, di sisiku. Kau sumber kuatku. Kau sahabatku, kau sahabatku, berada di sisiku. Kau sahabatku selama-lamanya. Kau sahabatku, kau sahabatku, berada di sisiku selama-lamanya. Haleluya. Selamanya Dia ada bersama dengan kita sebab Dia adalah Allah yang setia. Haleluya. Serukan namanya sebab Dia nama yang besar. Yesus Tuhan namanya. Haleluya. Tuhanku maha besar, Tuhanku maha kuasa, Raja segala raja. Dia takkan tergoyahkan, Dia takkan tergoyahkan, Dia takkan terkalahkan. Dia hidup dan berkuasa. Serukan namanya, Yesus Tuhan Raja. Segala kuasa tunduk dalam namanya. Yang luar biasa, perkasa mulia. Yesus nama di atas segala nama. Haleluya. Hey. Sebabnya Tuhan Raja Maha Besar. Haleluya. Tuhanku maha besar, Tuhanku maha kuasa, Raja segala raja. Dia takkan tergoyahkan, Dia takkan tergoyahkan, Dia takkan terkalahkan. Dia hidup dan berkuasa. Oh, serukan namanya, Yesus Tuhan Raja. Segala kuasa tunduk dalam namanya. Yang luar biasa, perkasa mulia. Yesus di atas segala nama. Katakan serukan namanya. Segala kuasa tunduk dalam namanya. Amin. Haleluya. Biasa perkasa mulia. Yesus nama di atas segala nama. Yesus nama, Yesus nama di atas segala nama. Yesus nama, Yesus nama di atas segala nama. Haleluya. Yeay, haleluya. Sorak-sorai katakan haleluya. Haleluya. Bukan hanya Tuhan yang setia kepada kita, amin. Tapi kita juga setia kepada Tuhan. Selidiki aku, lihat hatiku. Apakah ku sungguh mengasihimu, Yesus? Kau yang maha tahu dan menilai hidupku. Tak ada yang tersembunyi
bagimu. Katakan selidiki aku, selidiki aku, lihat hati kami Tuhan. Apakah ku sungguh mengasihimu Yesus, Kau yang Maha Tahu dan menilai hidupku. Tak ada yang tersembunyi bagimu. Telah kulihat kebaikanmu yang tak pernah habis di hidupku. Ku berjuang sampai akhirnya Kau dapati aku tetap setia. Katakan selidiki aku Tuhan, lihat setiap hati kami Tuhan. Yes, haleluya. Sungguh mengasihimu Yesus, Kau yang Maha Tahu dan menilai hidupku. Tak ada yang tersembunyi bagimu. Katakan telah kulihat kebaikanmu yang tak pernah habis di hidupku. Ku berjuang sampai akhirnya Kau dapati aku tetap. Telah kulihat kebaikanmu yang tak pernah habis di hidupku. Ku berjuang sampai akhirnya Kau dapati aku tetap setia. Telah kulihat kebaikanmu yang tak pernah habis di hidupku. Ku berjuang sampai akhirnya Kau dapati aku tetap setia. Sekali lagi katakan, telah kulihat kebaikanmu Tuhan yang tak pernah habis di hidupku. Berjuang sampai akhirnya Kau dapati aku tetap setia. Kau dapati aku tetap setia. Kau dapati aku tetap setia. Sorak-sorai bagi Dia. Haleluya. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Yesus. Haleluya. Sungguh kami bersyukur punya Allah yang luar biasa. Kami bersyukur punya Allah yang dahsyat. Kami bersyukur punya Allah yang hebat atas setiap kami. Terima kasih Tuhan. Engkau Allah yang setia bagi setiap kehidupan kami. Dan kami mau belajar untuk kami juga setia. Karena Engkau sudah memberikan teladan kesetiaan bagi setiap kami. Terima kasih Tuhan. Kami sudah naikkan pujian, pengagungan kami hanya bagi-Mu.
Dan sebentar kami akan mendengarkan apa yang menjadi isi hati Tuhan. Mari Engkau mengurapi setiap hati kami, urapi pendengaran kami. Sehingga hari ini kami boleh mendapatkan berkat yang luar biasa. Kami pulang dari tempat ini, kami membawa berkat-berkat yang luar biasa atas setiap kehidupan kami. Ada perubahan, ada mujizat, ada keajaiban yang Tuhan kerjakan di dalam setiap kehidupan kami. Seperti pujian kami Tuhan. Kami mau tetap setia kepada Engkau sampai akhir hidup kami. Terima kasih Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami siap menerima kebenaran firman Tuhan. Haleluya. Amin. Berapa banyak saudara bersuka cita, berikan lambaian tangan. Sorak-sorai bagi Allah kita yang dahsyat. Haleluya, silakan duduk. Bapak Ibu Saudara yang kasih Tuhan. Terima kasih buat tim yang luar biasa ya, yang sudah membawa kita dalam pujian penyembahan hari ini. Terima kasih buat para pemuji, para penyembah, para pemusik, para imam musik. Dan hari ini kita boleh menikmati kebaikan Tuhan yang dahsyat. Seperti pujian tadi ya saudara. Betapa Tuhan baik di dalam kehidupan kita. Amin. Tuhan yang sudah setia di dalam kehidupan kita. Dan kita juga mau menjadi orang-orang yang setia sampai akhir hidup kita. Dan sharing firman Tuhan hari ini, ya saya beri judul Setia Sampai Akhir. Karena sesuai dengan tema kita di bulan Juni, Faithful to the King. Jadi kesetiaan kepada Sang Raja. Dan saya memberikan satu judul yaitu Setia Sampai Akhir. Dan kita lihat ayat kita, ya Wahyu 2 ayat yang ke-10. Saya bacakan untuk Bapak Ibu Saudara yang kasih Tuhan. Jangan takut terhadap apa yang harus engkau derita. Sesungguhnya iblis akan melemparkan beberapa orang dari antaramu ke dalam penjara. Supaya kamu dicobai dan kamu akan beroleh kesusahan selama 10 hari. Hendaklah engkau setia sampai mati. Dan aku akan mengaruniakan kepadamu mahkota kehidupan. Amin. Saudara, firman Tuhan hari ini ya di Wahyu 2 ayat yang ke-10. Kita melihat bahwa ini adalah wahyu Yesus Kristus Tuhan kita yang dikaruniakan Allah Bapa dan disampaikan kepada Yohanes ketika ada di Pulau Patmos. Ya, di sana dikatakan bahwa wahyu Yesus Kristus ini disampaikan kepada 7 jemaat di Asia Kecil, termasuk yang ada di Smyrna. Dan kita sudah banyak belajar bagaimana jemaat yang di Smyrna ini Tuhan mau mereka setia sampai mati, ya kan? Jadi bukan hendaklah engkau setia sampai umur 70 tahun, tidak. Hendaklah engkau setia sampai umur 50 tahun, tidak. Yang Tuhan katakan, hendaklah engkau setia sampai mati. Jadi saudara, di sini dikatakan bahwa setia sampai mati. Jadi sepanjang hidup kita, ya, bukan hanya separuh hidup kita. Bagaimana jemaat Smyrna, ya, dikatakan dari antaramu akan dilemparkan, akan dimasukkan ke dalam penjara untuk dicobai. Sebenarnya apa saudara? Tujuannya apa? Supaya mereka mengingkari iman mereka kepada Tuhan. Supaya mereka meninggalkan Tuhan. Itu sebenarnya tujuan mereka. Dan kita melihat bagaimana pemimpin yang ada di Smyrna yang sudah pernah dibahas, Polikarpus ya. Dia ini adalah orang yang setia. Sekalipun di dalam masalah yang berat, sekalipun pencobaan, penderitaan yang berat dialami. Tapi Tuhan katakan, hendaklah engkau setia sampai mati. Karena ketika engkau setia sampai mati, aku akan mengaruniakan kepadamu mahkota kehidupan. Jadi saudara, kesetiaan itu hanya Tuhan yang bisa menilai, ya. Amin. Saya bersyukur Bapak Ibu Saudara hari ini setia, ya kan? Tapi kita rindu terus setia sampai maut memanggil kita, ya. Sampai akhir hidup kita, sampai mati. Tuhan inginkan itu terjadi di dalam kehidupan kita, ya. Jadi Tuhan inginkan itu saudara, setia sampai mati. Amin. Ibu-ibu, bapak-bapak mau setia sampai mati, amin. Sebab itu yang Tuhan kehendaki di dalam kehidupan kita orang percaya. Bahkan dikatakan di dalam Amsal ya,
Amsal 19 ayat yang ke-22a. Sifat yang diinginkan pada seseorang ialah kesetiaannya. Ketika kita ada dalam rumah tangga, suami menghendaki istrinya menjadi istri yang setia, benar? Istri pun menghendaki suami yang setia. Itu dalam keluarga. Gak ada dong, cuma aku pingin nikah sama kamu cuma 50 tahun aja. Gak ada. Saya percaya setiap kita menginginkan pasangan kita setia. Benar gak? Nah, benar ya. Setiap kita menginginkan pasangan hidup kita setia. Sampai mati. Gak ada yang menduakan gitu kan. Tetapi saudara, kalau kita diizinkan Tuhan, ya hari ini mungkin kita mengalami banyak tantangan, banyak persoalan di dalam kehidupan kita. Mari kita mau belajar tetap setia. Sebab itu yang Tuhan kehendaki di dalam kehidupan kita. Ya, bahkan dikatakan di ayat pas Amsal 20 ayat yang ke-6. Banyak orang menyebut diri baik hati, tapi orang yang setia siapakah menemukannya? Dikatakan banyak orang yang baik hati. Sudah sering dikatakan bahwa baik hati saja tidak cukup. Ya kan? Banyak kan orang yang berbuat baik, tapi kita lihat siapakah orang yang setia, siapakah yang menemukannya? Artinya apa? Kalau kita melihat, kita mencari orang yang baik banyak. Di luar sana mungkin orang yang tidak percaya banyak orang yang baik hati. Tapi dikatakan di sini, yang setia siapa yang menemukannya? Jadi saudara, kalau saya baca di dalam bahasa sehari-hari ya, banyak orang mengaku dirinya adalah kawan. Tetapi yang betul-betul setia sukar ditemukan. Artinya apa? Kalau kita berteman, berkawan, punya sahabat gitu ya. Mungkin banyak kan sahabat yang baik hati ya. Tetapi itu akan diuji ketika mungkin kita diizinkan mengasalah. Ya, diizinkan mengalami pergumulan. Yang dulunya kaya, biasanya kalau kaya banyak teman, benar enggak? Tetapi ketika dia diizinkan Tuhan, habis. Mungkin minus ya. Disitulah saudara, yang dikatakan benar-benar kawan baru kelihatan, ya kan? Kalau orang yang masih kaya, masih banyak hartanya, ada jabatan, ada kedudukan, banyak orang mau dekat saudara. Kita lihat contohnya bagaimana Ayub ya kan. Waktu dia jaya, waktu dia sukses, waktu dia luar biasa banyak kawan kan. Banyak juga yang menjadi penasehat dia. Tetapi ketika Tuhan izinkan masalah terjadi atas Ayub. Kita lihat iya kan. Justru yang awalnya menasehati penasehat yang baik, menjadi penasehat yang gak baik. Ah sudahlah, tinggalkan Tuhan saja. Toh kamu setia sama Tuhan, kok diizinkan seperti itu? Ya kan? Bahkan istrinya sendiri mengatakan, sudahlah tinggalkan Tuhan. Toh kita percaya Tuhan, Tuhan biarkan kita menderita. Kita lihat bagaimana Ayub, tidak hanya dia habis hartanya, bahkan diizinkan sakit penyakit yang membuat orang di sekitarnya meninggalkan dia. Tapi kita melihat bagaimana Ayub, contoh dia tetap mau setia kepada Tuhan. Sekalipun Tuhan izinkan masalah. Justru dia katakan kepada istrinya, masakan kita mau menerima yang baik saja dari Tuhan. Kita enggak mau menerima yang buruk. Saudara, percayalah ketika Tuhan izinkan sesuatu terjadi dalam hidup kita. Percayalah bahwa di balik semua itu ada rencana Tuhan yang besar. Ada rancangan Tuhan yang luar biasa. Yang Tuhan akan nyatakan di dalam kehidupan kita. Yang setuju katakan amin. Haleluya. Awalnya mungkin sahabat baik. Persahabatan bagai kepompong gitu kan. Tapi ketika diizinkan Tuhan, masalah demi masalah. Disinilah kita akan lihat siapa sahabat yang sejati. Tapi kita bersyukur kita punya sahabat yang sejati, amin. Sahabat yang tidak pernah meninggalkan kita. Seperti pujian tadi kan. Engkaulah sahabatku, Yesus sahabatku. Sekalipun kita diizinkan Tuhan mengalami lembah kekelaman. Dia sahabat sejati. Dia tidak pernah meninggalkan kehidupan kita. Amin. Dia selalu setia di dalam kehidupan kita. Puji Tuhan saudara. Jadi saudara,
Tuhan menghendaki kita tetap setia, ya. Jangan seperti awan yang gampang dibawa oleh angin, ya kan? Tapi Tuhan mau kesetiaan kita itu kekal, ya. Kesetiaan kita itu luar biasa kepada Tuhan. Karena kita lihat bagaimana Tuhan sudah memberikan contoh, memberikan teladan untuk kita. Dia memberikan teladan kesetiaan. 1 Korintus 1 ayat yang ke-9 dikatakan bahwa Allah yang memanggil kamu kepada persekutuan dengan anaknya Yesus Kristus, Tuhan kita adalah setia. Yesus adalah setia. Sekalipun terkadang kita tidak setia, dikatakan 2 Timotius 2 ayat 13. Seringkali kita yang enggak setia ya, tetapi percaya Tuhan, Dia Allah yang tetap setia. Sebab Dia tidak dapat menyangkal dirinya. Karena ini sifat yang ada dalam Tuhan. Ya, 2 Tesalonika 3 ayat yang ke-3a. Tetapi Tuhan adalah setia. Kita bersyukur punya Tuhan yang setia, ya. Sekalipun kita tidak setia, Dia tetap setia. Dia akan tetap terus mencari kita. Dia terus rindu dekat dengan kita. Itulah saudara, kalau kita agama, usaha kita cari Tuhan kan. Tetapi kekristenan berbeda. Tuhan yang cari kita. Tuhan yang mencari kita. Karena Dia selalu ingin dekat dengan kita. Dia selalu ingin memeluk kita. Dia gak mau jauh dari kita. Seringkali kan kita yang mau menjauh daripada Tuhan. Tapi kita bersyukur punya Tuhan yang setia. Tuhan yang luar biasa. Mengapa kita harus tetap setia? Ya kan, ini pertanyaan. Mengapa kita harus setia? Yang pertama saya akan coba. Sebab Tuhan Yesus Allah yang kekal, ya. Di dalam Wahyu 2, dan tuliskanlah kepada malaikat jemaat di Smyrna, inilah firman dari yang awal dan yang akhir. Saudara, Tuhan Yesus yang kita sembah, Dia adalah Allah yang awal dan yang akhir. Dia Alfa, Dia Omega. Jadi Yesus yang kita sembah, Dia Allah yang kekal. Artinya apa? Tidak pernah terbatas kuasanya. Dia tidak pernah bisa dibatasi oleh ruang dan waktu. Dia tidak bisa dibatasi oleh apapun. Dan Dia juga tidak bisa dibatasi oleh siapapun. Sebab Dia kekal. Amin. Kita bangga loh punya Allah yang kekal. Allah yang menciptakan langit dan bumi. Allah yang menciptakan segalanya. Sebab Dialah Alfa, Dialah Omega, ya. Kita lihat bagaimana di dalam Yesaya 44 ayat yang ke-6. Kita bersyukur punya Allah yang benar, ya. Allah yang luar biasa, Allah yang kekal. Dikatakan di situ Yesaya 44 ayat yang ke-6. Beginilah firman Tuhan, Raja dan Penebus Israel, Tuhan semesta alam, akulah yang terdahulu dan akulah yang terkemudian. Tidak ada Allah selain daripadaku. Jadi tidak ada Allah lain selain Dia, selain Tuhan Yesus. Sebab Dia yang awal, Dia yang akhir. Kalau Dia yang awal, Dia yang akhir, sebelum Dia tidak ada, setelah Dia juga enggak ada, gitu kan? Karena Dia awal, Dia akhir. Ya, Dia yang kekal. Jadi saudara, di Yesaya 48 ayat 12, dengarkanlah aku hai Yakub dan engkau Israel yang kupanggil, akulah yang tetap sama, akulah yang terdahulu, akulah juga yang terkemudian. Jadi Allah yang kita sembah, Dia Allah yang sama. Dia Allah yang tidak pernah berubah. Kuasanya tidak pernah berubah. Kasihnya tidak pernah berubah. Dulu, sekarang, bahkan untuk selama-lamanya. Bagi setiap kita, bersyukur kita menjadi milik kepunyaan Tuhan. Sebab Allah yang kita sembah, Allah yang kita puji, Allah yang kita agungkan. Dia Allah yang setia, amin. Mari saudara, kita mau belajar setia. Sebab dikatakan Yesus ada sebelum dunia ada. Kok bisa Yesus ada sebelum dunia ada? Bukankah Yesus lahir 2000 tahun lalu?
Dan Yesus ada di dunia cuma berapa sih? Gak sampai 50 tahun kan ya. Cuma sekitar 33 lebih lah ya. Kok bisa Yesus ada sebelum dunia ada? Dikatakan Yohanes 1 ayat 3. Segala sesuatu dijadikan oleh Dia dan tanpa Dia tidak ada suatu pun yang telah jadi dari segala yang telah dijadikan. Jadi sebelum Yesus dikatakan gak ada. Segala sesuatu dijadikan oleh Dia. Segala sesuatu dibuat oleh Dia. Dan tanpa Dia, tanpa Yesus tidak ada sesuatu pun yang telah jadi dari segala yang dijadikan. Bahkan dikatakan Yesus ada sebelum Abraham ada. Di Yohanes 8 ayat 58. Kata Yesus kepada mereka, aku berkata kepadamu sesungguhnya sebelum Abraham jadi, aku telah ada. Wow, luar biasa. Allah yang kekal mengatasi segalanya. Mengatasi pikiran kita juga, iya kan? Dikatakan Yesus ada sebelum Abraham ada. Tapi kenapa Yesus dikatakan anak Daud, iya kan? Kenapa kok kalau Yesus ada sebelum Abraham ada, Yesus ada sebelum dunia dijadikan, kok dia dikatakan Yesus anak Daud, gitu kan? Saudara, kita lihat bahwa Yesus ada di dunia ini itu dalam wujud Allah, ya, wujud sebagai manusia. Wujud Allah sebagai manusia. Kita lihat di Yohanes 1 ayat yang 1 sampai 2. Pada mulanya adalah firman. Firman itu bersama-sama dengan Allah dan firman itu adalah Allah. Jadi pada mulanya firman. Siapa firman? Firman itu ya Yesus, ya. Firman yang menjadi manusia, yaitu Yesus. Ia pada mulanya bersama-sama dengan Allah. Yesus ya Allah sendiri. Tetapi dia menjadi manusia, rela menjadi manusia. Untuk apa? Nanti kita akan lihat bahwa Yesus, dia sebagai sang firman. Makanya dikatakan dia Allah yang kekal. Dia ada sebelum dunia ada. Dia ada sebelum segala sesuatunya ada. Wow, betapa luar biasa Allah kita. Amin. Betapa dahsyat Allah kita. Tidak ada yang sebanding dengan dia. Tidak ada yang seperti dia. Kalau kita lihat saudara, siapa sih tokoh yang terkenal mungkin, tokoh yang hebat gitu kan. Siapa tokoh yang setia gitu kan. Dalam segala keadaan, dalam segala situasi, gak ada saudara. Tetapi kita lihat Yesus ini setia. Dia tidak hanya setia, kekekalan, dia ada di dalam kekekalan. Dia yang menguasai kekekalan itu. Sebab dia ada, dia yang awal, dia juga yang akhir. Jadi saudara, bersyukur ya punya Tuhan yang kekal ya. Tuhan yang luar biasa. Tuhan yang hebat. Gak bisa dibatasi oleh apapun. Ya, kita bersyukur punya Allah yang luar biasa. Yang kedua, kita akan belajar bahwa Tuhan Yesus adalah penyelamat kita, ya. Wahyu 2 ayat yang ke-8 dikatakan yang B ya, yang telah mati dan hidup kembali. Jadi Yesus yang kita sembah, dia tidak hanya kekal, ya, tetapi dia yang telah mati hidup kembali. Dia penyelamat hidup kita. Saudara percaya bahwa kalau kita ada hari ini karena anugerah Tuhan, amin. Kalau kita ada hari ini, itu karena karya Allah yang luar biasa. Yaitu karya Allah di kayu salib. Ya, Filipi 2 ayat yang ke-8 dikatakan, dalam keadaan sebagai manusia, ia telah merendahkan dirinya dan taat sampai mati, bahkan sampai mati di kayu salib. Artinya apa? Dia setia sampai mati di kayu salib. Untuk apa? Kok capek-capeknya gitu kan? Sebenarnya saudara, Yesus mati untuk kita. Untuk kita orang berdosa. Siapa sih yang mau menebus gitu kan? Gak ada saudara. Gak ada yang mau menebus kita. Selain Allah sendiri.
Allah datang, Allah hadir. Dia sebagai manusia, dia mau rela menderita. Bahkan sudah pernah saya sampaikan ya di waktu yang lalu. Yesus datang, Allah hadir ke dunia sebagai manusia mau menderita bagi Bapak Ibu Saudara dan bagi saya. Supaya apa? Supaya kita diselamatkan. Kita yang gak layak kita dilayakkan. Kita yang harusnya binasa. Kita yang harusnya menerima maut, kematian yang kekal. Tapi Yesus, Allah datang ke dunia untuk menebus segala pelanggaran kita. Dia mau mati di kayu salib. Dia mau menderita di kayu salib. Hanya untuk saudara dan saya. Dikatakan bahwa 2 Korintus 5 ayat 15. Dan Kristus telah mati untuk semua orang. Jadi Yesus mati bukan hanya untuk sebagian orang. Tidak. Sebenarnya Yesus mati untuk semua orang. Supaya mereka yang hidup tidak lagi hidup untuk dirinya sendiri. Tetapi untuk Dia yang telah mati dan telah dibangkitkan untuk mereka. Jadi Yesus mati untuk semua orang. Tetapi tergantung orangnya ini mau merespon karya Tuhan tidak. Tergantung manusia mau merespon karya Allah tidak. Ketika kita percaya kepada Dia. Ketika kita mau ya melangkah, kita punya iman kepada Dia. Kita diselamatkan. Tetapi kalau kita tidak mau percaya, binasa. Di ayat yang selanjutnya. Sebab jikalau kita dulu, ya kan, ketika masih seteru saja diperdamaikan dengan Allah oleh kematian anaknya yaitu Yesus Kristus. Lebih-lebih kita yang sekarang telah diperdamaikan, pasti akan diselamatkan oleh hidupnya. Jadi saudara, kalau dulu saja kita masih seteru itu musuh ya. Ketika kita melakukan dosa, melakukan pelanggaran, waktu kita masih seteru Allah saja diperdamaikan, apalagi sekarang. Ketika kita percaya kepada Dia, ketika kita menerima Dia sebagai Tuhan dan Juru Selamat, pasti hidup kita diselamatkan. Amin. Pasti kita akan diselamatkan. Yohanes 3 ayat 16. Ini ayat hafalan sekolah minggu kita ya. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini. Sehingga Ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal. Supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa. Melainkan beroleh hidup yang kekal. Ini tujuannya saudara. Allah saking mengasihi saudara dan saya. Allah saking besarnya kasihnya. Dia rela mengaruniakan anaknya. Supaya apa saudara? Setiap orang percaya kepadanya tidak binasa. Tetapi beroleh hidup yang kekal. Ini tujuan Allah datang ke dunia. Untuk menyelamatkan kita. Betapa besar kasih Allah. Bagi kehidupan kita. Bagi kehidupan saudara dan saya. Amin. Kita bersyukur punya Allah yang dahsyat ya saudara. Dikatakan bahwa Dia yang akan menyelamatkan umatnya dari dosa. Nanti saudara bisa baca di dalam Matius ya. Bahkan di dalam Kisah 2 ayat yang ke-21 di situ dikatakan bahwa orang yang berseru kepada Dia pasti diselamatkan. Orang yang berseru kepada Yesus. Jadi Yesus ini menawarkan, iya kan? Kalau kamu mau berseru kepadaku, mau percaya kepadaku, pasti aku akan menyelamatkan. Sebab Dialah saudara, jaminan kehidupan kita. Siapa yang bisa menjamin kehidupan saudara? Siapa yang bisa menjamin masa depan saudara? Siapa yang bisa memberikan jaminan? Kalau engkau percaya aku, pasti engkau selamat. Banyak kan kita melihat, mudah-mudahan saja, ya kan? Jadi nggak ada jaminan yang pasti. Tapi kita melihat bagaimana Yesus, Dia menjadi jaminan bagi kita. Yohanes 14 ayat yang ke-6 dikatakan, kata Yesus kepadanya, akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Tidak seorang pun yang datang kepada Bapa kalau tidak melalui aku. Jadi tidak seorang pun diselamatkan kalau tidak percaya kepada Dia. Amin. Gak ada satupun yang diselamatkan kalau dia tidak percaya Yesus. Ya, kita lihat, kita bersyukur Tuhan Yesus sebagai penyelamat kita. Dia sanggup menolong kita. Dia sanggup
melepaskan kita dari maut. Dia sanggup menyelamatkan kita, membebaskan kita dari hukuman yang kekal. Bahkan dikatakan Roma 10 ayat 9 sampai 10 dikatakan, kalau kita mengaku dengan mulut dan percaya dengan hati, kita pasti akan diselamatkan. Jadi saudara, jangan pernah kita malu mengaku Yesus sebagai Tuhan. Jangan sampai kita malu Yesus, mengaku Yesus di hadapan orang bahwa aku ini murid Kristus. Dialah Tuhanku. Kalau kita malu, Bapa pun, Yesus pun akan malu ya, mengakui di hadapan Bapa. Jadi saudara, mari kita mau terus percaya, mengaku dengan mulut kita, percaya dalam hati kita. Kita pasti akan diselamatkan. Ini berbicara iman saudara ya. Jadi kalau kita percaya kepada Dia, kita punya iman yang teguh kepada Dia. Percayalah, hidup kita pasti diselamatkan oleh Tuhan. Yang terakhir, sebab Tuhan Yesus memberikan pengharapan yang pasti di dalam kehidupan kita. Saya akan bacakan di dalam ayat yang ke-9 sampai yang ke-10. Aku tahu kesusahanmu dan kemiskinanmu, namun engkau kaya. Dan fitnah mereka yang menyebut dirinya orang Yahudi, tetapi sebenarnya tidak demikian. Sebaliknya mereka adalah jemaah iblis. Jangan takut terhadap apa yang harus engkau derita. Sesungguhnya iblis akan melemparkan beberapa orang dari antaramu ke dalam penjara supaya kamu dicobai dan kamu akan beroleh kesusahan. Selama 10 hari hendaklah engkau setia sampai mati dan aku akan mengaruniakan kepadamu mahkota kehidupan. Ayat yang pertama tadi ya saudara. Jadi kita lihat bahwa Yesus di sini dia hadir. Dia tahu, dia bisa merasakan kesusahan jemaat yang ada di Smyrna. Sebagai manusia, Yesus pernah merasakan, iya kan? Betapa menderita. Enggak enak saudara, iya kan? Sakit, menderita itu enggak enak. Tapi Yesus tahu. Makanya dia katakan, aku tahu kesusahanmu dan kemiskinanmu. Kita lihat jemaat di Smyrna ini. Sebenarnya Smyrna itu kaya gitu kan. Tetapi kenapa jemaat di sana miskin? Karena mereka mengalami tekanan yang berat. Mereka mengalami penderitaan. Dan mereka ketika berusaha mereka pokoknya dihambat. Karena apa? Karena mereka percaya Yesus. Karena mereka percaya Tuhan. Intinya mereka supaya mereka enggak percaya lagi sama Tuhan. Intinya mereka meninggalkan iman mereka. Tapi Tuhan katakan, aku tahu kesusahanmu. Aku tahu kemiskinanmu. Tuhan katakan, setia sampai mati. Aku akan mengaruniakan kepadamu mahkota kehidupan. Jadi kita lihat di sini. Pengkhotbah 3 ayat 11 ya dikatakan. Ia membuat segala sesuatu indah pada waktunya. Bahkan ia memberikan kekekalan dalam hati mereka. Tetapi manusia tidak dapat menyelami pekerjaan yang dilakukan Allah dari awal sampai akhir. Saudara, Tuhan merancang manusia tidak untuk hidup hanya sehari. Rancangan Tuhan bagi manusia adalah rancangan kekekalan. Amin. Pernah ya Presiden Amerika ya, Abraham Lincoln kalau nggak salah ya. Dia pernah mengatakan bahwa tentu Allah tidak akan menciptakan makhluk seperti manusia hanya untuk hidup sehari. Tetapi manusia diciptakan untuk kekekalan. Artinya apa? Tidak berakhir. Manusia ini diciptakan kekal selama-lamanya. Tetapi ketika manusia jatuh dalam dosa, akhirnya manusia putus hubungan dengan Tuhan. Tapi kita lihat bahwa rancangan Tuhan tidak berhenti sampai di situ. Rancangan Tuhan luar biasa. Bahkan Paulus di sini menyadari bahwa hidup ini adalah sebuah pertandingan. Pertandingan untuk apa? Untuk kehidupan yang kekal. 1 Korintus 9 ayat 24 ya. Tidak tahukah kamu bahwa dalam gelanggang pertandingan semua peserta turut berlari. Tetapi bahwa hanya ada satu orang saja yang mendapat hadiah. Karena itu larilah begitu rupa sehingga kamu memperolehnya. Tiap-tiap orang yang turut mengambil bagian dalam pertandingan menguasai dirinya dalam segala hal. Mereka berbuat demikian untuk memperoleh suatu mahkota yang fana. Tetapi kita memperoleh suatu mahkota yang abadi. Jadi hidup ini adalah sebuah pertandingan. Kita harus bertanding. Ya, kita nggak bisa santai-santai. Kalau dalam pertandingan kita, udahlah santai dulu. Kalah saudara, kita nggak akan dapat mahkota.
kehidupan. Filipi 3 ya, ayat 13 sampai 14 dikatakan, Paulus ketika dia menyadari hidup ini adalah pertandingan, ketika dia berjumpa dengan Tuhan, hidupnya berubah. Aku melupakan apa yang telah di belakangku, mengarahkan diri kepada apa yang di hadapanku, dan berlari kepada tujuan. Untuk apa? Untuk memperoleh hadiah, yaitu panggilan surgawi dari Allah dalam Kristus Yesus. Jadi Paulus sadar hidup ini adalah pertandingan. Dia nggak mau santai, tapi dia mau terus berlari untuk memperoleh satu mahkota kehidupan. Satu hadiah yang luar biasa yang Tuhan berikan, itu mahkota kehidupan. Jadi sampai akhirnya dikatakan, aku telah mengakhiri pertandingan yang baik. Aku telah mencapai garis akhir dan aku telah memelihara iman. Sekarang telah tersedia bagiku mahkota kebenaran yang akan dikaruniakan kepadaku oleh Tuhan, Hakim yang adil pada harinya. Tapi bukan hanya kepadaku, melainkan juga kepada semua orang yang merindukan kedatangannya. Jadi Paulus katakan, aku telah mengakhiri pertandinganku dengan baik. Mencapai garis akhir. Bukan garis akhirnya sana, terus Paulus, aduh sudah capek, padahal tinggal selangkah. Enggak bisa saudara. Aku telah mencapai garis akhir. Dan apa? Aku telah memelihara iman. Di sini penting saudara. Untuk kita mau mendapatkan mahkota kehidupan daripada Tuhan, kita harus bertanding dalam pertandingan iman. Ya, sampai akhir hidup kita, sampai mati, sampai maut menjemput. Ya, kita bersyukur punya Tuhan yang tidak pernah meninggalkan kita. Tuhan mau kita menjadi orang-orang yang tetap setia, bertanding di dalam pertandingan iman yang benar, dan rebut hidup yang kekal. Sebab kita tahu kehidupan yang kekal hanya ada di dalam Yesus Tuhan. Kehidupan yang kekal hanya ada di dalam Dia saja. Di luar Dia yang ada hanya kematian kekal. Oleh karena itu kita bersyukur punya Tuhan yang luar biasa. Mari kita mau terus bertanding ya. Bertanding dalam pertandingan iman. Supaya kita mencapai garis akhir. Dan kita tetap memelihara iman. Sebab apa? Sebab Dialah Allah yang kekal. Dialah juga yang juru selamat kita. Bahkan yang terakhir, Dia yang memberikan jaminan yang pasti bagi kita. Jaminan apa? Jaminan akan kekekalan, ya kan? Sebab semuanya milik Dia. Semuanya milik Tuhan. Hanya Tuhan yang dapat memberikan jaminan dalam kehidupan kita. Mari saudara, biarlah hari ini kita mau hidup di dalam kesetiaan. Sebab Dia sudah memberikan contoh, memberikan teladan, ketaatan bagi kehidupan kita. Biarlah kita mau tetap percaya bahwa Yesus adalah Allah yang kekal. Dan Dia juga penyelamat hidup kita. Dan Dia memberikan pengharapan yang pasti dalam hidup kita. Bahkan pengharapan kekekalan dan mahkota kehidupan di dalam kehidupan kita. Tuhan Yesus memberkati, tetaplah setia sampai akhir hidup kita. Amin. Berikan sorak-sorai bagi Allah kita. Haleluya. Haleluya. Ya, puji Tuhan. Saudara, sudah disampaikan bahwa kenapa kita harus setia. Yang saya boleh simpulkan begini saudara, bahwa kita sudah diperkenalkan siapa Tuhan kita di dalam Tuhan Yesus Kristus. Amin. Dia dahsyat, Dia luar biasa, Dia kekal. Dan bukan hanya itu saja saudara, Dia yang dahsyat itu turun ke dunia, Dia punya rencana yang luar biasa dalam kehidupan kita. Amin. Dia punya satu tujuan seperti tadi, bahwa kita ini diciptakan bukan untuk sementara tapi kekekalan. Artinya setiap kita saudara yang percaya kepada Tuhan Yesus pasti diselamatkan. Dan respon kita apa? Saya pernah katakan bahwa Tuhan tuh sangat serius sama kita. Ya, sangat-sangat serius saudara. Masakan kita tidak mau serius sama Dia. Haleluya. Jadi ujian yang datang, yang dibagikan dalam kitab Wahyu pasal 2 tadi saudara. Bahwa ujian kesetiaan itu penderitaan. Ujian kesetiaan itu adalah aniaya. Ujian kesetiaan itu adalah persoalan.
Dan saya percaya jemaat Tuhan di tempat ini semuanya lulus dalam ujian-ujian itu. Sebab kita punya Allah yang luar biasa. Saudara, saya kan pernah sharing begini saudara. Kalau saudara nonton film kungfu, wacau itu saudara ya. Yang ada dinasti kerajaan saudara. Mereka saja saudara katakan bahwa titah raja, titah tuan, titah daripada pemimpin itu adalah titah Tuhan. Wow. Sehingga mereka setia loh sampai mati. Itu orang yang punya karisma. Itu orang raja-raja, orang China zaman dulu tuh benar-benar berkarisma saudara. Jadi kalau dia perintahkan kepada seseorang, kamu maju di depan ya. Kamu bawa tombak, kamu yang ada di depan. Tidak bisa nolak saudara. Pasti dia ada paling depan. Resikonya apa? Mati. Artinya begini saudara. Tuhan kita Tuhan lebih daripada raja-raja yang berkarisma seperti itu. Ayo serius kepada Tuhan hari ini. Tepuk tangan buat Tuhan kita. Saya minta nada C. Ini lagu lama. Sebelumnya kita akan berdoa terlebih dahulu. Haleluya. Haleluya, haleluya. Oh Yesus kekasihku, hanyalah Kau. Saya undang kita bangkit berdiri bersama-sama. Amin. Namamu kan kukir di hatiku, seumur hidupku hanya bagimu. Katakan, ku mau setia, amin. Ku mau setia, setia. Katakan, oh Yesus kekasihku, oh Yesus kekasihku, hanyalah Kau. Namamu Tuhan, namamu kan kukir di hatiku, seumur hidupku hanya bagimu. Katakan, ku mau setia, ku mau setia, setia, ku mau setia, oh, ku mau setia, setia, sekali lagi katakan dengan sungguh-sungguh, ku mau setia, ku mau setia, setia selamanya. Tepuk tangan buat Tuhan kita. Terima kasih Bapak, kami mengenal Allah yang benar, kami mengenal Allah yang kekal, kami mengenal Engkau yang menyelamatkan kami. Kami juga mengenal Tuhan yang punya tujuan ilahi dalam kehidupan kami yang akan membawa kami kepada kekekalan. Seperti pujian kami yang kami naikkan, kami mau setia selama-lamanya. Sebab Engkau Allah sendiri yang mendekatkan diri kepada kami sebagai kekasih Tuhan. Kami bersyukur, kami bangga punya Allah seperti Tuhan. Terima kasih Bapak, berkati umat-Mu. Kami percaya ada rencana-rencana besar yang Tuhan kerjakan. Sebab upah orang yang baik hati ada, tetapi upah orang yang setia melebihi daripada upah orang yang baik hati. Kami bersyukur Bapak, kami ada dalam kumpulan orang-orang yang tetap setia kepada Tuhan. Sebab berkat Tuhan akan turun atas kehidupan kami. Dalam nama Tuhan Yesus yang diberkati, kata bersama-sama. Amin. Silakan duduk Bapak Ibu. Shalom Bapak Ibu, mari kita belajar untuk setia sampai Tuhan panggil kita ya, sampai kita pulang ke surga. Kami salam dalam kasih Tuhan Yesus Kristus. Kami mengucapkan banyak terima kasih atas pelayanan Ibu Gembala yang telah melayani ibadah hari ini. Tuhan Yesus memberkati pelayanan Ibu dan keluarga Ibu. Saatnya kita akan memberi yang terbaik untuk pekerjaan Tuhan. Tuhan, terima kasih atas firman-Mu. Engkau telah mengajarkan kepada kami untuk tetap setia ya
Bapa, ajar kami tetap setia sampai kami pulang ke surga Tuhan. Kami percaya ada kuasa Allah yang memberkati setiap kami. Berkati hamba-Mu Ibu Gembala yang telah menyampaikan firman-Mu, pakai hamba-Mu lebih lagi ya Tuhan. Berkati pelayanannya, berkati keluarganya, berkati anak-anaknya Tuhan. Berkati suami, keluarganya, suami, istri. Kau berkati, kami percaya Tuhan, Kau Allah yang luar biasa. Tuhan, sebentar kami akan menabur. Mari Tuhan berkati setiap tangan-tangan kami yang menabur. Engkau sendiri yang akan membalas berlipat-lipat ganda. Karena kuasa Allah itu nyata di dalam kehidupan kami. Kami serahkan hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Selamat menabur dan selamat hari Minggu. Tuhan Yesus memberkati. Saya undang kita bangkit berdiri bersama-sama. Haleluya, haleluya. Mari arahkan hatimu kepada Tuhan dan angkat kedua belah tanganmu, terima berkat,
Biarlah engkau terus berjalan dalam kebenaran firman Tuhan, dan engkau akan menikmati kasih karunia demi kasih karunia, anugerah demi anugerah di dalam pekerjaan usaha, bisnis, usaha, dan pelayananmu akan penuh dengan limpah, dan engkau akan hidup di bawah langit yang terbuka. Diberkati juga anak-anakmu, diberkati juga buah karya tanganmu, dan kemanapun kakimu melangkahkan menjadi milik pusakamu. Terima berkat ini dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Yang percaya katakan bersama-sama, amin. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus berkati. Haleluya.